orang yang bisa baca Al-Quran di Jombang, di pokoknya tak kita harus punya warisan gini-gini lah. Alif Lam Mim tok ae wong dapurane liyane ya gak apal ya gak lu. Alif Lam Mim tok itu ndak habis. Kalau itu kamu pakai seluruh Al-Quran sudah kena semua. Alif Lam Mim, kamu rendah hati kepada Alif Lam Mim. Hanya Allah yang mengetahui dan kita merdeka untuk menafsirkannya, menghayatinya, mengembarainya, menelusurinya. Alif Lam Mim. Tak bolan baleni, soalnya kalau ndak Anda lewati tok. Apalagi belajarnya pakai Iqra. Alama, gitu. Karena kan belajarnya A, Ba, Ta, Tha, kan gitu kan, jadi alama gitu. Terus cukup dengan dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini Anda pegang selesai masalah di Indonesia. Ini tok sudah. Alif Lam Mim untuk betapa luasnya kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita tembus ke depan 2014 dan seterusnya. Asalkan Anda yakin bahwa dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Kepada siapakah DPR meminta ilham untuk melahirkan kebenaran-kebenaran hukum? Kepada siapakah presiden dan menteri-menteri dan semua pejabat-pejabat meminta hidayah untuk memproduk keputusan-keputusan yang benar dan menyejahterakan rakyatnya? Pernahkah Tuhan dilibatkan? Pernahkah presiden sholat istikharah sebelum konferensi pers? Kan begitu teman-teman sekalian. Makanya loh, emang aneh kalau kan presiden orang Islam, kok mantep amat dia mengambil keputusan ngomong ini itu tanpa dia bertanya kepada pemilik segala sesuatu. Karena ternyata memang bukan presiden dia orang yang sedang menggunakan peluangnya untuk mendapatkan keuntungan kan begitu. Dan keuntungannya selamat sampai dia sudah tidak menjabat lagi, sehingga siapa yang akan menjadi presiden harus orang yang setia kepada dia, kan begitu. Jadi tugasnya Anas adalah biji tipe, mati siji mati kabeh. Berani apa tidak? Kamu mau menyelamatkan kariermu, ataukah kamu mengambil takaran hidup dan mati dalam hidupmu? Kamu mau jadi orang yang menyelamatkan dirimu dari tuduhan KPK, ataukah kamu akan menjadi orang yang menjadi trigger sejarah? Kamu buka secara taktis dan bertahap semua yang memang bersalah, kan gitu. Bapak bukanya telat, enggak apa-apa. Mestinya kan kamu buka kemarin-kemarin, bukan setelah kamu sendiri kena, kan gitu. Nggak apa-apa wis, telat gak apa-apa wis, tetap akan jadi trigger sejarah. Itu teman sekalian. Tapi ya monggo kita lihat. Kan gitu. Saya nggak bisa ngomong sama Anda nanti kayak sprindik nanti. Saya nggak bisa ngomong sama Anda apa yang sedang saya jalankan dan saya lakukan, sebab itu tidak boleh secara etis dan tidak baik secara strategis, kan gitu. Jadi saya harus diam saja kepada Anda tentang semua yang sedang terjadi ini, dan Anda cukup menyangka saya adalah seorang temannya Beben, sudah cukup lah. Saya bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi tapi dari indikasi itu mestinya Anda tahulah, gitu ya. Mestinya Anda tahulah apa yang sebenarnya sedang berlangsung gitu ya. Bismillah. Sekarang kita akan masuk ke diskusi dipimpin oleh Mas Iwan, Mas Baim dan seterusnya. Tapi saya kira kalau tidak ada lagu dulu nggak enak ya. 1-2 lagu, setelah itu diskusi, puncaknya nanti lagu lagi. Doakan bulan depan benar-benar tercapai, diijabahi Allah. Apa tadi? Jazz 7 langit. Tentu saja tidak bisa dibandingkan kemampuannya Mas Beben ini sama Kiai Kanjeng can desa-desa. Sing
Ya enggak bisa lah, kalau harus jam session beneran sama dia ya enggak mampu lah. Enggak mampu itu artinya wong kae sarone diapake unine mengono kuwi. Nek gitar kan iso rono rene rono, nek sarone diapakne ya mek 5 iku takut. Tapi kan jiwanya bisa, kebersamaan cintanya bisa. Nanti mudah-mudahan terjadi sesuatu lah sama Kiai Kanjeng, karena Kiai Kanjeng pernah kolaborasi sama bermacam-macam grup juga di dunia, dan mereka semua kalah sama Kiai Kanjeng karena mereka tidak kenal gamelan toh. Mesti kalah terus. Musuh gamelan mesti kalah. Enggak sono deh. Nek kowe nganggo iki kowe sehat, nek ora nganggo iki kowe lara. Nek ora lara awakmu, lara atimu, nek ora lara atimu, lara pikiranmu. Nek ora lara pikiranmu ya nasibmu lara. Jadi ini bukan soal fatwa, ini soal regulasi kesehatan hidup. Pokoknya kalau sin itu S, tidak bisa dibantah. Jadi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Jawa ada berapa macam S? Bahasa Indonesia. Syarat itu pakai SY, ya. Ada 2. Sholat masih dianggap bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Arab ada 4 macam S. 1 S biasa. Nomor 2 S ini lidah ketemu dengan gigi sedikit S. Shot. Itu kalau dicari dasar bunyinya itu gabungan antara S dengan H. Shot. Kemudian ada shin, itu gabungan S dengan Y. Shin. Jadi shin itu ya SY. Insya Allah SY, bukan SH. Kalau shot SH. Ini kita ngomong mengenai realitas bunyi dan lidah aja. Terus ada lagi fa. Fa itu antara S tapi dekat ke T, maka disebut fa. Bukan ST tapi TS. Kalau ST, tha. Ini tha, jadi T-nya duluan. Memang begitu posisi lidah. Kalau Anda melanggar ini, pikiranmu akan sakit. Awakmu gampang kena komplikasi. Wis, akan reken. Percaya gawin, gak percaya loro kono kan. Lihat aja. Orang yang mempertahankan itu lihat aja hidupnya. Lihat perutnya, lihat dadanya, lihat onderdil badannya, lihat. Silakan teliti. Kemudian kalau Jawa ada D, ada D. Wedi sama wedi. Kalau wedi itu pasir, wedi itu takut, kalau wedi pasir. Kalau bahasa Arab ada 3 macam. Kalau dilebarkan 4 macam. 1 dal, zal, dha, dot. Jadi kalau zal itu sama dengan, kalau bahasa Inggris ada there is, itu pakai zal. Kalau zikir, there is podo, zikir. Jadi zikir itu D gabung Z. Kalau zikir ditulis dengan zikir Z, maka dia bukan za tapi za. Jadi bukan zikir tapi zikir. Jadi bukan ingat Allah tapi kelamin. Zakar. Jadi wiritan. Wis gak akan reken. Percaya pakai, nggak percaya sakit. Ngono ae wis. Kok wani-wani? Lho anjane ngono. Sakit. Zikir akbar, nggak ada zikir. Az-zikru nggak ada dalam bahasa Arab. Zakar ada. Kalau apa? Dho itu nggak ada dalam bahasa Inggris, cuma ada zal. Dho, bukan dot ya. Dho itu D sama H. Memang unsurnya dho. Kalau dot itu mendal mas. Dho itu
lurus, lo lepas. Tapi kalau zal lepas, lo lepas. Lo itu lebih tebal daripada zal. Tapi kalau dot itu mental. Karena D sama L itu sesuatu yang agak bertentangan, tapi dijadikan satu, dot. Nah, kalau sekarang pakai globis, silakan sakit. Kamu pikir sehat ini masyarakat dunia, silakan sakit. Endi mau saiki loro kabeh ngono. Loro kabeh toh. Di sini dirumuskan nanti kapan-kapan ilmu kesehatan Ma'iyah, ilmu kesehatan KC. Nggak masuk akal tau uripmu saiki mulai 2 kali di sini mulai nggak masuk akal hidupmu. Kenapa? Karena akalnya tinggi. Tidak masuk akal yang masih rendah wis ngono wis. Angel-angel lo ngancene kini sehat kok. Sehat kok. Nggak ada gangguan perut, dada, nggak ada, beres semua. Dan jangan percaya rokok nggak sehat. Yang nggak sehat itu caramu merokok dan caramu tidak merokok. Kalau unsurnya itu taat kepada metodenya, taat kepada thariqat dan syariatnya. Tidak ada barang kok haram. Menyan nggak boleh dibakar gitu, cari sopo. Terus kok mut. Menyan kok dimut. Ya menyan ya dibakar. Kok syirik apa? Syirik tidak terletak pada bendanya tapi pada konsepnya. Betul enggak? Gitu loh. Jadi enggak ada apa? Jos. Ya, enggak ada ekstra loh. Terus sudah lengkap ya huruf ya? Apalagi, Rick? Huruf sudah lengkap ya? Pokoknya saya sampai kiamat tidak akan merubah kalau shin itu SY. Terserah dunia mau kemana, silakan sakit. Tapi dot itu DL. Waladdo, bukan waladdo. Waladdo. Kalau orang Inggris itu memang terbatas lidahnya. Kalau ngomong sing bisa, tapi kalau NG di tempat awal nggak bisa. Ngombe, gak bisa ngomong ngombe. Tapi nek ngesing iso, sing iso. Tapi kalau ngombe gak bisa. Ada juara kickboxing dunia kelas welter dari Ghana, namanya Grace Mimbi. Grace Mimbi, NGIMBI. Itu penyiarnya seluruh dunia, TV Kicks, Fox, TV manapun saja, gak ono situ-situ asa iso nyebut Chris Ngimbi. Ladies and gentlemen, Chris Negimbi. Negimbi ku lopo, Negimbi. Lo kalau sing ya NG ya NG, di awal atau di akhir ya NG. Ono huruf kok didelekene muni ngene, delekene muni ngono. Kalau bahasa Inggris kan gitu kan. Taruh sini bunyinya lain, taruh sini bunyinya lain. Bunglon jenenge. Nah kita dibiasakan jadi bunglon. Kalau kita jelas, hanya orang Madura yang tidak bisa orang bahasa Jawa. Kalau orang Jawa jelas bedanya loro karo loro, jelas. Kalau orang Madura kualik. Anakku sing nomor loro, wetengi loro. Soalnya mangane radiator. Jadi anaknya si bapak Madura ini perutnya sakit karena makan radiator gitu kan, paham Anda? Enggak. Makanya belajar, saya bukan mengagung-agungkan Jawa itu cetha gitu loh, makanya disebut medok. Medok itu fundamental. Betul enggak? Betul enggak? Dan itu televisi selebritis kerjanya mengejek Jawa tiap hari. Bahkan orang Jawa di TV mengejek Jawa. Wong Jawa di Jawa-Jawano, jangan begitu kamu, menurut toh. Kan itu raimu anjane Jawa, gak usah kok Jawa-Jawano. Anjane dapurmu iku Jawa. Akonono Jawamu tenang ae. Kacang ya kacang, gak usah jagung-jagung. Dele-dele gak usah. Apa?
Kita semua tidak percaya diri. Ayo, kemuliaan, kehebatan adalah kesanggupan kacang untuk menjadi kacang. Kan begitu. Siapa bilang kacang lebih hebat dari jagung atau beras lebih tinggi daripada jagung? Tidak bisa. Tidak bisa ada pertandingan seperti itu. Gajah sama kadal gede mana? Gede gajah lah, jarimu jari kadal. Lah aku aja saya ini kok. Memang saya segini. Saya tidak urusan besar kecil, saya itu segini. Saya tidak mau diikat, direndahkan oleh kata besar, kata kecil. Kan begitu, itu namanya universal. Ya saya ini aku kata apa kan, gitu loh. Nah kita nggak percaya diri, makanya terus bam. Ono bedelmu nih kok bam bang. Itu kan pemain jazz Kemayoran, bang. Masa bedelmu nih bang, apa itu? Jawa pun harus Jawa Timur. Nek Jawa Tengah itu anak sepur nabrak truk maknil. Nek Jawa Timur mbok ono truk iki lho. Wis kadung kate nutup liwat ae ditabrak sepur paras. Ya ta? Gak bres kok paras. Nah, itu Jawa yang asli. Masa maknil. Jadi kalau di Jogja gede sama gede banget itu gede. Gede banget atau gede ya lebih. Iya toh bunyinya aja memperkecil toh. Gede terus gede loh. Ya sing bener Jawa Timur gede gawat gawe. Bapak wis tanya wae. Gawat gawe. Ngono ta nek Jawa Timur ya Mas ya. Lho ngono lega. Oh, ngaji barang digarek ngono ya gak apa-apa. Ngaji ditegas-tegaskan dengan cara Jawa Timur. Allah memahami siapa yang menciptakan manusia Jawa Timur. Allah. Kalau orang Jawa Timur berekspresi merdeka sebagai orang Jawa Timur, marah ke Allah? Enggak. Gak apa-apa, maklum arek Jawa Timur. Justru niku. Gitu loh. Jadi kita bakukan ya, Rek, kita bakukan. Pokoknya begitu itu. Saya tidak mewajibkan Anda, tapi pokoknya nek kon gak ngono loro. Kenapa sakit? Karena mengingkari hakikat bunyi. Masa insya Allah. Ya toh? Insya Allah, sya artinya berkehendak, bukan insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Sopo nyonyo? Insya Allah kok insya Allah. Ya nek orang Iran punya keterbatasan, bilang A itu susah, bilangnya O. Allahu Akbar ke orang Iran. Insya Allah. Nek wong Iran rada o ngono iku. Soale turunane wong Jawa. O. Kowe gendeng kabeh. Nek gak tak kenek ngene kon merasa Indonesia normal, goblok. Kon Indonesia gak normal. Mulane kon kudu belajar gendeng sik. Caro gendengnya Indonesia ngono lho ya. Gitu. Oke. Turki keliru lagi. Kalau Turki, kalau kamu umroh, kalau ada orang Allahu Akbar, itu orang Turki. Akbar di sini, Akbar kan di sini. Allahu Akbar. Nyenengno tapi, nyenengno. Gusti Allah mesem hari-hari ini. Ya. Karepe Allahu Akbar. Apakah Allah marah? Tidak, kalau kelemahan mulut tidak ada masalah. Tapi kalau kekeliruan pikiran syak menjadi sok, itu tidak bisa diterima.
Kalau Bilal adzan, dia tidak fasih, dia tidak bisa sin, dia bisanya shin. Jadi hayya 'alas sholah ya dibaca hayya 'alas sholah. Itu Bilal. Marahlah sahabat-sahabat, gimana Rasulullah milih muadzin kok makhrajnya keliru-keliru? Masa shin nggak bisa, semua sin atau semua shot kadang-kadang. Terus gimana? Jadi hayya 'alas sholah itu kan gak enak belas Mas. Tapi Bilal adanya gitu, terus semua marah. Nabi jawab gimana menurut Anda? Itu kan kelemahan mulut. Nabi jawab gini loh, kalau Bilal bilang sin itu karpe shin. Nah, kalau Bilal bilang sin itu maksudnya Bilal shin. Jadi yang harus kamu pahami itu shin, cuman tidak sampai dengan mulut dia. Jadi tidak apa-apa kalau kelemahan mulut. Alhamdulillahirabbil alamin, nggak apa-apa. Wong jane cangkeme gak iso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak apa-apa. Malaikat semua tepuk tangan. Api. Wong jane cangkeme iso ning ngono iku. Jadi bukan soal kesombongan intelektual. Kalau yang short tadi, shin jadi short itu kesombongan intelektual dan inferioritas budaya orang timur yang niru-niru orang barat. Matahari terbit dari timur, tidak ada matahari terbit dari barat. Ojo kondo-kondo kanca musik barat ya. Ya itu lebih lengkap. Kemudian ada lagi Cak ini Cak. Ya, dalam aksara di dunia ini, saya kebetulan tipografer, jadi urusannya sama huruf. Itu saya nggak menemukan aksara do yang berbau do, yang apa namanya, aromanya seperti do di Arab itu, kecuali di huruf Jawa. Makanya orang Jawa Timur bilangnya ndelodok. Di aksara lain nggak ada. Itu kenapa kelengkapan aksara kita, jangan-jangan ya, kita itu kan punya banyak aksara, cuman kita nggak peduli. Jadi bahasa Indonesia itu gini, bahasa Arab itu kan dibungkus dengan aksara Arab. Orang Cina punya bahasa China, dibungkus dengan aksara Cina. Mereka pede dengan itu. Orang Jepang juga pede, orang Korea pede. Tapi kita nggak pede. Bahasa kita, bahasa Indonesia, aksaranya Latin. Mana huruf bahasa Indonesia? Nggak ada. Kemudian yang lebih lacur lagi, ada ratusan huruf di Nusantara ini yang tiba-tiba hilang. Saya nggak tahu, generasi saya mungkin masih dapat ya. Saya masih hafal Lono Coroko, masih bisa nulis karena kebetulan campuran Eropa Jawa ya. Nah kalau yang lain gimana? Di Sumatera Selatan itu banyak. Ada huruf tertua Kaganga dari suku Rejang, itu tua sekali dan pelafalannya masih ada. Tetapi runtuh, habis. Karena di sekolah tidak diajarkan. Fatalnya lagi, bahasa Indonesia dibedakan dengan bahasa daerah. Ada bahasa daerah, jadi ada anak tiri bernama daerah. Kenapa kita tidak sepakat begini saja deh? Bukankah bahasa daerah itu adalah bahasa yang membentuk bahasa Indonesia? Maka kita jangan sebut bahasa daerah dong. Kita sebut dengan bahasa Indonesia Makassar, bahasa Indonesia Batak, bahasa Indonesia Jawa. Karena bagaimanapun Anda berbahasa apapun, cara berpikir Anda adalah hasil manifestasi dari cetakan dasar Anda. Cetakan dasar Anda itu kan bahasa ibu Anda. Bahasa ibu Anda ya terserah. Anda orang Jawa, bahasa ibunya orang dengan memakai logika bahasa Jawa. Ketika Anda melafalkan bahasa Indonesia pun strukturnya akan menyesuaikan dengan cetakan itu tadi, cetakan dasar itu tadi. Sayangnya di bahasa Indonesia ini nggak cetol semua. Akhirnya bahasa Indonesia datang
dengan nggak jelas itu tadi, membedakan diri dengan bahasa daerah, seakan-akan bahasa daerah itu ya kampungan, ya pinggiran, dan anak tiri tadi. Lihat kalau di televisi, orang yang pakai bahasa Jawa misalnya itu kalau nggak pembantu, orang konyol, dan struktur sosialnya nggak cetho itu, orang blow on lah. Ini acara apa? Ini misi apa? Nah, ini yang akan sering lepas dari diskusi-diskusi kita dan pikiran-pikiran kita. Saking nggak pedenya di hari-hari ini, akhirnya kita menjadi globis bersama-sama. Bahkan untuk mengucapkan aku cinta Indonesia pakai I love Indonesia loh. Apa nggak gendeng? Nah gimana? Anda itu mau mengungkapkan cinta kepada negeri Anda pakai I love Indonesia. Iya gue. Dan pede. Tapi begitu pakai aku cinta Indonesia katanya, wah sabar ini terlalu puitis. Loh gimana, kita nggak percaya diri dalam urusan ini. Pada urusan kata-kata yang merupakan perwakilan dari apa yang kita pikirkan saja kita tidak percaya diri. Jangan-jangan apa yang kita keluar dari mulut kita saja itu jangan-jangan kepalsuan semua, tidak sinkron dengan apa yang kita pikirkan. Lo ngomong aja kita nggak benar, nggak percaya diri gitu. Jangan-jangan yang kita pikirkan ini nggak sepenuhnya keluar menjadi transformasi informasi ketika bergaul dengan satu sama lainnya. Oke, segala tema yang kita bicarakan malam ini, kali ini asongan akhirat kita maknai sebagai mengumpulkan hal-hal kecil di lingkungan sekitar kita, apa yang berkait langsung atau tidak langsung dengan diri kita, tentang masyarakat kita, tentang Indonesia, atau tentang apapun yang berkecamuk dalam hidup kita. Saya kira kita harus melakukan tahap-tahap yang agak panjang untuk memahami berpikir itu apa, alatnya bagaimana, struktur dan mapping yang disebut mesin berpikir itu apa. Jadi selama ini kan ngomong berpikir kan kita tidak paham amat dengan otak kita. Terus kita ditipu ada otak kanan, otak kiri, otak belakang, pojokan, ono utuk pojokan, ono utuk rodok ngisor, rodok ndukur, ono pucuke utuk barang itu sesuai itu dari komoditas kabeh. Saya ingin mengembalikan Anda kepada ini bisa pragmatis ya. Anda punya kritisisme pragmatis, pakai pikiran yang jujur gitu Pak, jane ya cukup ya. Tapi kalau Anda mau jadi pakar atau ahlul fikri, artinya tuan rumah pikiran, jadi Anda host of the mind ya, host of the mind. Itu Anda kalau bisa gini, kalau saya berpikir ada otak itu kerjanya berpikir, tapi dia tidak bisa berpikir kalau dia tidak berdialektika dengan akal. Nah, akal ini separuh ada padamu, separuh ada pada Allah. Jadi ubun-ubun itu oleh Allah waktu bayi dibikin lemah, sehingga yang paling harus dilindungi dari bayi adalah ubun-ubun. Itu untuk mengingat-ingat bagi para orang tua bahwa yang terpenting pada anakmu adalah kepala bagian atas. Karena disinilah gelombangnya Allah yang nanti kita sebut hidayah, ilham, ada tingkatannya, ada ilham, hidayah itu ada beberapa tingkat, seluruhnya bernama hidayah, nanti ada ilham, ada fadilah, ada maunah, ada karomah, ada wahyu. Ini bukan supply-nya Allah beda, supply-nya Allah sama yaitu hidayah. Tapi prosesormu itu yang menentukan kamu cuma dapat ilham. Kalau prosesormu agak lebih tinggi RAM-nya, ya, kamu bisa dapat fadilah. Lebih tinggi lagi, Pentium piro saiki. Harddiskmu tidak hanya MB, tidak hanya gigabyte, tapi sudah tera. Maka kamu akan dapat menangkap yang di atasnya. Jadi yang dikasih Allah itu sama. Udah tinggal ambil. Saya ngomong begini tidak untuk pamer kepada Anda, karena saya tidak pernah berpikir. Saya cuma nyetel mesin ini. Karena Allah mempekerjakan otak saya melalui akal. Akal itu hanya hidup kalau ada gelombang-gelombang
katakanlah gelombang elektromagnetik dari Allah yang kemudian dulunya saya cuma menangkap satu slogi yang namanya ilham. Semua seniman kan butuh inspirasi ya, Dang. Mana Dadang tadi? Kamu itu tanya hilang lagi. Dadang ini nanti soal nanti saya tunjukkan siapa aslinya dia ya. Benar tidaknya Islam kafahnya nanti saya kasih tahu. Dan orang macam dia memang orang harus dihormati setinggi Anda menghormati setan. Nanti Dang. Tenang Dang, nanti. Tapi pokoknya gitu Mas. Jadi sekarang Anda suatu hari punya ide pagi-pagi bangun tidur atau pas beol kayak Bu Beben tadi, sama dengan saya, semua dari Allah itu biar setelah kita buang kotoran itu daya serapnya menjadi lebih tinggi. Sejak kemarin sudah ada Allah kasih gelombang ini. Cuman prosesor kita tidak, jadi banyak damage, harus di defrag, harus di clean up. Kalau Anda sudah cleaning up, maka Anda akan menerima lebih banyak. Meskipun Allah kasihnya terus menerus sama, jadi Allah tuh kasih hidayah itu terus menerus tanpa batas. Cuman orang sekarang seniman aja ngomong inspirasi bahasa Indonesianya ilham. Ilham aja nggak diurus beneran. Dipikir ilham itu kamu cari terus dapat, enggak. Ilham itu sudah jelas ada. Kamu tinggal membangun software, maka jadi programmer hidupmu sendiri kamu. Maka kamu akan dapat ilham. Software saya lebih tinggi kompatibilitasnya, saya akan dapat fadilah, maunah, karomah, wahyu yang mungkin kita tidak mungkin. Karena kalau wahyu itu softwarenya dan hardwarenya harus Allah langsung yang memprogram. Dengan asisten-asistennya namanya Jibril, makanya Muhammad dibersihkan dadanya. Sesungguhnya yang dibersihkan dadanya itu agar supaya dialektikanya dengan kepala itu menjadi refresh beneran. Dan setelah dibersihkan itulah dia mendapatkan wahyu. Bukan dibersihkan loh Muhammad. Muhammad ditingkatkan softwarenya, di refresh sehingga dia mendapat wahyu. Kita mungkin tidak akan dapat wahyu karena kita tidak bisa refresh sampai setinggi itu. Jadi cara berpikir itu sebenarnya fahami dulu struktur itu. Jadi saya tidak pernah, misalnya saya nulis sudah 40 tahun lebih, dan saya tidak pernah mikir selama nulis. Tanya sama Mas Hedi, ini pimpinan Gatra di belakang saya ini. Dia tahu dari dulu, kenal saya sudah 30 tahun lebih, dan dia tahu saya nulis itu tidak pernah mikir, tak tulisnya gitu dok. Karena yang bekerja bukan saya, kan otak saya bukan saya. Saya kan saya, otak saya kan tangan saya bukan saya, tangan saya ya tangan saya, ngerti ya? Maka otak saya juga bukan saya, maka saya tidak lelah. Saya makian kayak gini nih, terus sebulan tak berapa kali sampai pagi tidak lelah. Kenapa? Karena saya tidak ikut bekerja. Saya mempekerjakan onderdil yang sudah disiapkan oleh Allah, yang ada yang langsung Allah program, ada yang saya harus bekerja sama untuk memprogram. Ini kalau mau ruwet deh. Kalau mau ruwet. Tapi kalau Anda tidak mau ruwet, kalau Anda tidak paham ini juga nanti kejebak-jebak. Kejebak-jebak itu artinya Anda gampang gumun, gampang wali. Akhirnya Anda ikut tur untuk mengunjungi wali ke-10, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Terus sekarang ada Wali Songo Jawa Timur. Jadi Wali Songo Jawa Timur itu berarti Sunan Kudus tidak ikut, Sunan Kalijogo tidak ikut, Sunan Gunung Jati tidak ikut, Sunan Muria tidak ikut karena mereka Jawa Tengah. Ini Wali Songo Jawa Timur, jadi kurang 4. Jadi didolek-dolek no papat Kiai Sopo, diwalek-walek no lah. Kiai Sopo. Nah zaman dulu parameter wali itu jelas la ya'riful wali ilal wali. Sekarang yang menentukan siapa wali siapa bukan travel bureau. Travel bureau itu pun siapa wali siapa bukan yang 9 orang ini ditentukan berdasarkan praktisnya bis mencapai tempat itu. Jadi wali sekarang berdasarkan jalan raya. Kalau jalan rayanya bisa dilewati bis jadi wali dia. Nah jadi kalau dulu la ya'riful wali ilal wali, sekarang la ya'riful wali ilal travel bureau. Nah kamu kejebak-jebak nanti tertipu-tipu. Ada orang sengsara sedikit diangkat-angkat.
dulu siapa? Megawati tertindas oleh Gus Dur dipresidenkan. Terus SBY ditindas oleh Megawati jadikan presiden. Terus ini ada rencana karena Anas ditindas oleh SBY jadikan presiden. Ngono loh. Jadi kene iki wong gak duwe pikiran. Pokoknya ana wong sing sora titik disembah. Kan gitu. Gitu loh. Terus Anas mau buka soal Senturi, buka soal Ibas, soal Bu Ani Yudhoyono. Wah, itu pahlawan. Sik lah. Bagus kalau dia berani dan memang sudah saya tantang, ayo tiji Benas. Ya. Tapi janjane API biyen-biyen kok buka. Kon iki wis kecekel kayak kebuka. Kan gitu kan? Tapi gak apa-apa lah, tetep iso dadi pahlawan kon nek gelem, nek wani kan gitu. Nah, kita sering keliru-keliru karena kita tidak berpikir jernih, Mas. Ini yang gede-gede ya, yang gede-gede. Makanya kalau memahami mapping tadi agak lumayan lah. Sebab nanti di tempat akal ini ada yang namanya istikharah. Karena kebanyakan yang kamu pikirkan sesungguhnya kamu tidak benar-benar mengerti. Benar nggak? Kamu berspekulasi seolah-olah mengerti. Tapi untuk mengerti sungguh-sungguh harus ada konfirmasi dengan Allah. Bisa istikharah dengan bermacam-macam jenis istikharah. Kapan-kapan nanti kita omongin soal itu. Cari jodoh gitu istikharah. Carane istikharah nek gak iso apal dungane nganggo caraku. Tak kei carane. Wis pokoke nganggo idiom iki engko isu-isu kon ndelok apa ketara pisan gitu loh. Itu soal gampang gitu. Tapi saya kira Anda tidak ada kesulitan mencari wanita karena ya ini Jakarta, jadi saya kira saling memudahkan untuk saling kompatibel satu sama lain. Baik sudah saatnya ataupun belum saatnya kan tetap kompatibel. Ya kalau mudah gini Mas, masa pikiran itu ndak perlu Anda pinter, itu kan kalau pikiran Anda gunakan itu langsung ngerti kok. Misalnya gini, yang disebut kebaikan tadi kan Anda bilang parameter akhlak itu sudah rusak. Dekadens itu ya, dekadens itu maksudnya menurunnya fungsi. Jadi misalnya gini, kiai punya pesantren, terus engko nek ana calon bupati teko dhek terus arek-arek iku lho rek tuku gendeng sakune gak dadi-dadi. Malah gendeng mek 200 lho paling. Terus apen-apen ngomong ngono iku metu kamare terus anggota DPR itu calon bupati. Lho, butuh gendeng ta sampean Pak Yai? Pinten sih butuh gendeng? Tolong ya sudah pesan sekarang ini untuk pesantren ini gitu. Itu ya pekerjaan sejumlah kiai seperti itu. Ya. Dan kiai umur berapapun mesti watuk-watuk deh. Gak ono kiai sehat walafiat kaya awak-awak ini. Nek kene iki dadi kiai kudu watuk, pilek kudu dididik. Wah. Itu tanda kiai. Jadi itu ciri-ciri khas kiai. Saya pernah sholat ini, saya selingi dikit. Saya pernah sholat dulu pernah saya ceritakan di KC awal dulu. Saya sholat di Blitar pas maghrib lewat, sak kepedu musola saya lewat. Aku sholatnya ini dua tak sing imam itu medeni. Sembuhyang itu sak karepe dhewe saking khusyuke karo Allah. Allahu Akbar. Terus ini ada jendela kecil di mana? Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Iya karena abudu wa iya karena sain itina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Aku ngene Mas, lho. Iki sholatnya apa kayak ini? Jadi karena dia sholatnya kokor. Sami Allahu liman hamidah. Saya selama sholat ngelihat dia ndak inget Allah sedikit pun. Ya tahu bang dia sangat dramatis toh. Allah kalah. Terus saya bilang sama Allah gini, menjelang akhir tahiyat saya terus ingat ya Allah, selama 3 rakaat ini saya tidak ingat Engkau ya Allah. Aku mohon maaf, biar untuk kesopanan saya akan ikutin sampai tahiyat akhir, nanti saya akan pindah musola, saya akan sholat lagi. Itu saya ngomong begitu sama Allah dalam hati. Terus sampailah akhir tahiyat, assalamualaikum ini. Terus noleh, Gusti Allah gak rewel kok, raimu rewel ini apa? Wah Melayu aku Mas. Mati aku. Jadi aku ini
Mulane aku percaya nek anjen nek cirine kiai ku nek wis watuk-watuk, kukur-kukur ngene. Nek gak masih umure jek 17 tahun lho, masih wis mlakune wis arek-arek iku rek gedung situ gak mari-mari gitu ya. Gitu. Nah, yang ingin saya bilang sama Anda, bagi para santri dan kiai, bupati yang baik, calon bupati yang baik adalah yang nyumbang gedung, yang ngasih duit, betul enggak? Dan itu dipercaya betul bahwa itu calon bupati yang baik. Dia tidak peduli duitnya nanti duit curian apa duit tidak, yang penting ngasih itu baik, betul enggak? Itu se-Indonesia tak gitu. Itu benar nggak secara pikir? Benar nggak? Benar nggak itu? Loh, emang dia ngasih? Loh, sebentar. Kalau ada calon bupati datang ke pesantren ngasih duit, itu apa dia benar-benar ngasih? Lah iya, kok kamu bilang baik? Loh, enggak, emang dia ngasih? Itu peristiwa dia memberikan sesuatu tapi untuk kepentingan pesantren, untuk kepentingan bupatinya. Lah iya, bukan ngasih namanya. Kalau ngasih kepada orang lain, dia tidak, dia ngasih prospeknya sendiri, kan gitu. Itu bukan memberi, bukan sedekah itu. Itu nyogok namanya. Itu bukan kebaikan. Nah, kamu aja dekadensi berpikirnya jelas gini kok. Gitu kok baik. Coba sekarang, ini contohnya sangat banyak, tapi saya tidak punya banyak waktu. Bisa contoh gini, pesannya orang tua gini, nak pokoknya kamu ya si opo lan ndelok penggawean cek dadi wong rek, mosok kon iki biyen gak dadi wong. Terus mari ngono ternyata anaknya melamar, terus karena deket sama Gayus bisa jadi pegawai pajak. Alhamdulillah, terus dia lapor sama kita, alhamdulillah anakku saiki wis melok Gayus. Wis iso ngirim wong tuane, wis iso gawe masjid bareng di desa iki, alhamdulillah gitu. Kebaikan adalah ketika anak sukses di Jakarta kirim uang ke desa. Itu kebaikan. Tidak pernah ditanyakan itu uang halal atau tidak halal. Kan begitu. Maka pesannya orang tua kepada anak-anaknya sing penting dadi wong kayak kon apa jenenge nyambut gawe ya apa carane iso sugih iso anulah cek ana regane Dik tangga-tangga. Sing penting ojo lali sholat lo ya. Kan gitu kan? Yang penting jangan lupa sholat. Kalau punya duit ya umroh, kan gitu kan? Nah, ini baik apa buruk? Saya tanya sama Anda. Loh, gini loh. Pokoknya kita cari kekayaan, cari karier sebisa mungkin, semaksimal mungkin, asal tidak lupa sholat. Baik enggak? Nah, karena Anda enggak punya wacana. Anda enggak ngerti primer sekunder. Menurut Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wahai manusia, di dalam perjuanganmu untuk mencari aku di akhirat nanti, jangan lupa nasibmu di dunia. Yang primer yang mana? Loh, ini kalimat Allah ini loh. Dalam perjalananmu mencari aku di akhirat, jangan lupa nasibmu di dunia. Yang primer mencari Allah. Kalau mau dipraktiskan, yang primer itu akhirat apa dunia? Nah, kalau pesannya orang tua tadi, dunia. Sing penting ojo lali sholat. Nyolong-nyolong gak apa-apa ya. Korupsi sing akeh, sing penting umroh ya. Kan gitu kan? Itu kan cara berpikir masyarakat kita tuh. Betul enggak? Dan begitu koruptor kayak apa begitu ngekait duit gawe masjid dadi wong apik tuh. Karena masyarakat sendiri tidak punya parameter berpikir yang benar. Masyarakat dengan bodoh menyerahkan seluruh urusan kepada negara. Baik buruk diserahkan kepada hukum. Goblok. Goblok itu. Hukum itu tidak mampu untuk mengurusi kebaikan, kebenaran sampai tingkat yang diperlukan manusia. Hukum itu taunya satu level kecil. Orang nyopet, yang dilihat nyopetnya. Dia tidak pernah bertanya kenapa nyopet. Betul enggak? Karena hukum itu paling rendah. Di atas hukum ada akhlak, di atas akhlak ada takwa, karomah, kemuliaan, dan seterusnya. Gitu loh, Dek.
Sekarang gini, Ariel sudah dihukum toh? Sudah dihukum toh? Udah tak beres toh? Sekarang jadi nabi. Ya toh? Sekarang menjadi orang besar. Sekarang menjadi selebritis nomor 1. Kenapa? Lu sudah dihukum kok. Karena masyarakat sendiri tidak punya akhlak. Masyarakat sendiri tidak punya hukuman kepada anggotanya. Kan sebenarnya ada hukuman moral dari masyarakat. Apakah mereka mendapat hukuman moral dari masyarakat? Ariel ini atau siapapun yang pernah bersalah tidak pernah mendapat hukuman apa-apa dari masyarakat. Masyarakat itu lebih penting daripada negara. Tidak ada negara, tidak apa-apa, karena masyarakat tetap ada. Kan begitu. Kalau ada negara, tidak ada masyarakat, ya gak ada negara. Nah, anak masyarakat masih gak ada negara, ya tetap masyarakat. Lah kok masyarakat menyerahkan kedaulatannya kepada negara untuk segala hal. Terus nanti kamu rewel loh, kok cuman segini hukumannya, kok cuman segini hukumannya. Lah salahmu dewe, kamu sendiri tidak ikut menghukum. Kewajiban negara menghukum secara hukum yuridis, kewajiban masyarakat menghukum secara kebudayaan dan moral. Tapi hukuman kebudayaan dan moral ini tidak dipegang oleh masyarakat, dicium tangannya. Loh, saya tidak anti Ariel loh. Kasihan loh Ariel ditempatkan di tempat yang tidak semestinya. Maka kalau saya menyebut Noah, saya tidak Noah. Itu Noah, jelas Nuh loh, ini Noah gitu. Ya gak apa-apa lah, itu tadi ya kasusnya Noah. Mulanya aku nyebutnya ya tegas Noah gitu. Itu kalau saya. Loh tapi saya tidak masalah. Tidak masalah. Nah anjane kon koyak ngono ya monggo sak karepmu gitu loh Mas ya. Jadi ngerti ya Mas ya. Pokoknya Anda yang saya sebut kesehatan letaknya di dalam berpikir yang benar. Kalau berpikirmu tidak benar, itu calon sakit sudah. Kamu lihat aja. Dalam bidang apa saja. Termasuk tentang badanmu sendiri. Gitu loh Mas. Berpikir benar itu ya belajar setiap hari. Dinilai kayak tadi itu. Mana primer, mana sekunder, gini itu baik atau tidak. Kan sekarang orang udah nggak tahu bahwa itu jelek. Orang udah nggak tahu bedanya kapan malu, kapan bangga. Terus kata para wartawan, budaya malu sudah kikis kan gitu. Itu kan outputnya. Inputnya kan tidak memiliki ilmu, tidak memiliki cara berpikir untuk membedakan kapan kamu bangga dan pada peristiwa apa kamu malu. Sekarang kan ketika dia seharusnya malu malah bangga kok. Ketangkep korupsi. Ngene. Lagi neng pecah ndasa iki. Jadi tiap hari kita pecah kepala kalau kita tidak pinter-pinter mengelaborasi kembali secara intelektual. Jadi tiap hari kita harus melakukan perjuangan di dalam kepala kita sendiri. Kalau enggak akan bingung kita. Tasbih itu utamanya dipakai oleh koruptor yang sedang diadili. Betul enggak? Begitu ketangkap kudungan, begitu ketangkap kupluanan begitu. Jadi Gusti Allah gede-gede arek-arek iki. Oh alah, selamat aku iki sabar. Nek gak sabar wis tak ganti karo umat liyane. Kan ada ayat begitu. Saya tak ganti kon di dapur. Ya anu bedes ae isine dunya bedes ae wis. Gimana menungso koyo ngene anu bedes ae gitu. Bedes itu monyet. Makanya kalau Allah tadi kan ada yang protes kok dikutuk jadi batu kok tidak jadi sadar. Ya itu kan niru Allah. Allah kan mengutuk jadi kera kan gitu ya. Kera atau ada yang kirodatan khosyiin itu kan. Karena syirik kepada Allah, sombong kepada Allah dikutuk menjadi kera kan gitu. Itu kan Allah enggak apa-apa kalau dia mengutuk jadi apa-apa. Dan Allah itu yang goda. Wong yang dikutuk itu di sana enggak ada kera, kok dikutuk jadi kera. Itu kan enggak takut mereka. Ya Bang ya. Yang dikutuk itu kan orang Yahudi. Ya toh? Di sana enggak ada kera. Terus dikutuk jadi kera kan sih dikutuk itu hilang turun apa maksudnya? Kan gitu kan? Kok nggak ngerti ada kera? Jadi itu memang Tuhan sengaja untuk menunjukkan kepada Anda bahwa yang dikutuk itu sebenarnya bukan orang Yahudi, itu orang dari daerah tropis yang mengembara ke sana. Pada momentum lain mereka meminta kepada Musa, Musa kalau memang kamu itu nabinya
Allah, mbok kamu itu mintakan kepada Allah makanan yang pantas, mosok kurma bendino esuk kurma, awan kurma, bengi kurma, mbok sekali-sekali kacang, bayem. Lho sing disebut iku makanan kita, bayem, kacang adas, brambang. Di Quran loh itu. Di Quran itu 4 macam makanan, sayuran, buah-buahan yang ada di tropis, terutama di Pulau Jawa. Loh, arek endi iki kan itu kan? Arek endi? Jadi kalau kamu kutuk-kutuk Yahudi ku guyu dhewe. Gusti Allah lek dapurmu iku sapa? Kon iki sing tak dadekno bedes ya kon. Nah, makanya sekarang kera itu ditaruh di Pulau Bali di Sangeh itu. Gitu loh. Nah, di Sangeh itu Anda lihat populasinya tidak pernah tambah. Dari dulu ya cuma segitu jumlahnya, sekitar 300. Sampai sekarang jumlahnya hanya 300 di Sangeh itu. Dan singa dan kera-kera di Sangeh itu kera-kera yang sangat manusiawi. Sangat punya kecerdasan manusia. Nek gak percaya kon sediakan 3 dompet. Yang satu isi receh. Ewon gitu ya, 1.500 100 buah. Langsung dibuantung, disuawat meneh. Kalau di kamu isi ratusan ribu, ada 5, ada 10 gitu lah. Nanti diambil ratusan ribunya, terus dia antarkan dompetnya ke Anda. Loh, itu masuk bedes ya, Pak, uang ini. Nah kalau isinya dolar, wah itu enak ini langsung deh. Loh, ayo besok ke Sangeh kamu. Ayo sediain 3 dompet itu. Kamu lihat, kamu nggak tahu. Kamu merendah-rendahkan orang janjane ya awake dhewe iki mulane setan-setan itu kan berontak di sana itu. Jamaah haji Indonesia itu banyak tidak berkah, tidak jumlah jamaah haji tidak memperbaiki kehidupan di Indonesia toh. Itu karena setannya di sana juga agak didengarkan sama Tuhan. Begitu jumroh, setannya langsung bengok-bengok nang langit. Nah iki karepe yen apa padha-padha setane kok bandem-bandem. Untung loh mereka tidak diizinkan Allah untuk agak eksplisit. Kalau eksplisit itu mereka mesti demo bikin tulisan-tulisan sesama setan dilarang merempar. Ya apa loh? Tapi gak semaput kon kabeh. Untung loh Allah melarang wis gak apa-apa kon sing penting kon minggir gak kena kan gitu kan. Gitu. Kalau setan diizinkan demo bayangin. Terutama Dadang pemimpinnya paling depan itu. Lu jangan rendahkan setan, saya pindah ke Dadang, jangan rendahkan setan. Setan itu orang makhluk Allah yang sangat menderita. Makanya kurus toh. Karena dia tidak diberi kesempatan untuk menjadi manusia. Dia diberi peluang hanya untuk menjadi trainernya manusia. Dia orang yang mengkursus manusia untuk menjaga dan membangun akhlaknya. Dibutuhkan sparring partner yang namanya iblis dan setan. Nah mereka tugasnya tugas yang penuh penderitaan. Maka mereka tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Nggak ono ceritanya iblis dijanjikan Allah masuk neraka. Yo gak kerasa podo genine kok. Kan begitu. Jadi Dadang itu menjalankan Islam secara kafah. Karena dia sepenuhnya menjadi Dadang. Seadanya ya seperti itu. Kafir loh. Kafir itu artinya petani loh. Angel meneh tadi. Kafir itu artinya menutupi, cover bed. Cover bed itu kain untuk menutupi kasur. Jadi kata kafir sudah menjadi bahasa Inggris. Cover bed, to cover itu untuk menutupi. Yang melakukan namanya kafir. Kalau pekerjaannya kafaro yakfuru. Adjektifnya kufron kan gitu kan.